daun-daun pepohonan yatahafatu pada berjatuhan. Fa'akhoda maka kemudian Nabi mengambil bigusnin dengan satu tangkai atau dahan min syajaratin dari sebuah pohon. Qala Abi Dzar berkata, faja'ala maka terjadi dalikal waraq itu daun-daun yatahafatu berjatuhan. Faqala maka Rasul berkata, ya Aba Dzar, wahai Aba Dzar, qultu aku berkata, labbaik memenuhi panggilanmu aku. Ya Rasulullah, hai Rasulullah. Faqala maka berkata Nabi, innal abdal muslima, sesungguhnya hamba Allah yang agama Islam, la yusalliya yakin ia salat, as-salata terhadap salat, yuridu yang berkehendak, biha dengan salat wajhallahi pada keridoan Allah, fatahapatu anhu dunubuhu maka berjatuhan anhu dari seorang hamba muslim ini junubuhu dosa-dosanya si hamba, kama seperti perkara tahafata yang berjatuhan al hadal waraku ini daun an hadhihi syajarati dari ini pohon. Hadis kedua, an Ma'dan bin Abi Thalhah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, laqaitu aku bertemu Sauban dengan Sauban maula Rasulillah, orang yang diperdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka aku berkata, akhbirni berikan tahu aku oleh engkau bi'amalin dengan amal, a'maluhu yang aku akan mengamal kepada amal, yudkhiluni yang memasukkan kepadaku Allah bihi dengan amal, al jannata kepada surga. Atau kultu aku berkata bi ahabil amal dengan amal yang paling dicintai. Faqala ilallahi Allah, pasakata maka terdiam, ya maka terdiam ini Sauban. Suma sa'altuhu maka aku bertanya lagi kepada dia. Pasakata kemudian diam. Suma sa'altuhu maka aku bertanya lagi kepada dia. As-salisata untuk ketiga kalinya. Faqala maka aku berkata, maka Sauban berkata, Sa'altu aku bertanya, aku pernah bertanya jalika terhadap masalah ini Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Rasul berkata, alaika misti kepadamu bikasratis sujud dengan memperbanyak sujud, maksudnya salat. Fa innaka maka sesungguhnya engkau latas judu tidak sujud lillahi karena Allah, sujdatan satu sujud saja, illa kecuali rafa'akallah akan mengangkatkan kepadamu Allah biha dengan sujud darajatan satu darajat, wa hatta dan menghapus atau melebur Allah biha dengan sujud anka dari engkau khati'atan terhadap kesalahan. Jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kok karena seseorang yang ngaji hadis dan membaca sholawat itu hakikatnya sedang ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya orang yang membaca Quran sama dengan berbicara dengan Allah. Man aroda ayyukallima ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah cukup membaca Al-Quran. Ketemu dengan Rasulullah SAW, inilah hadis. Bahkan Rasul mengatakan apa?
Allahummarham khulafai, ya Allah rahmatilah pengganti-penggantiku. Kulna, aku berkata, kata sahabat, waman khulafauka, siapa khalifah-khalifahmu? Qala, Rasul berkata, alladzina yarawnal ahadithi ba'da mauti, yaitu orang-orang yang meriwayatkan, membaca, mengkaji, mengaji hadis setelah kematianku. Jadi kita ini menjadi khalifah Rasulullah SAW. Maka tidak cukuplah kita belajar Al-Quran, harus didampingi dengan al-hadis. Alhamdulillah. Kemudian sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan, ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menyebutkan bahwa bulan Allah itu ada berapa? 12. Inna iddatash syuhuri indallahi isnatas. 12. Ternyata bulan yang disebut bulan Hijriah itu Allah telah tentukan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu bulan sudah Allah kasih nama, bulan Hijriah. Demikian juga hari. Demikian juga hari. Tidak seperti bulan Masehi, sejak diangkatkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi bulan Hijriah yang seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu sudah Allah tuliskan dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ingat, di dalam surat Al-Quran kita baca, ternyata yang disebut secara spesifik dan khusus hanya Ramadan. 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Seperti hanya hari yang jumlahnya 7, yang disebut dalam Al-Quran hanya ada 2. Pertama hari Jumat, kedua hari Sabtu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jumat. Yang nomor kedua hari Sabtu. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Jadi hanya satu. Ternyata, maaf, abi lihat dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran karangan Ragib Al-Asbahan, Ramadan itu al-mahriqah, pembakaran. Al-mahriqah daripada harakat, tempat pembakaran. Jadi insya Allah kalau tidak Rabu hari Kamis, kita disiapkan bulan pembakaran. Makanya Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, bulan pembakaran. Kalau antum sekarang berbicara masalah pembakaran, maka pasti ada yang membakar dan ada yang dibakar. Tujuannya supaya apa? Supaya bersih, supaya hilang. Dilihat tak, ternyata yang dibakar itu sekitar ada 4. Pertama dosa, kedua hawa nafsu, ketiga sifat-sifat buruk, semodel hasud, iri, tidak betah melihat orang maju, gilun, dendam, kalau sewot sama orang tidak cukup 1 hari 2 hari sampai terbawa mati. Taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Gibah, membicarakan kejelekan orang lain. Namimah, suka mengadu-ngadu. Itu yang nomor ketiga adalah hubbud dunya, cinta dunia. Karena kata hadis, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah sumber dari segala kejelekan, keburukan. Seorang hakim yang seharusnya seorang terdakwah diputus harus 10 tahun, dikarenakan ada dunia, ada duit, maka jadi 10 hari. Kan begitu. Seorang perawan umur 22 tahun dilamar oleh laki-laki umur 60 tahun, dikenakan mas kawinnya Fortuner, kemudian dijanjikan di rumah elit yang ada di Seoul City. Akhirnya apa? 22 tahun rela menikah dengan laki-laki umur 60 tahun. Harapan 3 tahun meninggal dapat warisan banyak.
Apa Kris? Apa sih yang membakarnya? Tentu yang pertama adalah puasa, saum, ya. Disebut as-saumu junnah. Puasa itu dinding penghalang. Dinding penghalang. Seperti apa? Seperti sholat adalah tiang. Iman. Sedangkan apa? Syahadat adalah pondasi, asas. Puasa. Haji adalah atap. Sedangkan zakat adalah aksesoris. Apa yang itu yang bagus-bagus tuh? Hah? Hiasan-hiasan. Lengkaplah rumah. Hadirin sekalian yang saya hormati. Tapi kalau sholatnya cuma 5 sama dengan rumah punya tiang 5. Maka Allah mengatakan nanti, Soros mengatakan tidak cukup lengkap sholat wajib. Tapi harus didampingi dengan sholat sunat. Nah, nanti kita akan bahas. Hadirin sekalian, yang pertama adalah puasa. Nomor kedua yang membakar itu sholat taraweh. Maaf, ya sholat taraweh. Kita sekarang mau menjerit pada Allah, ya Allah saya sekarang mau taraweh supaya nanti bulan puasa enteng-enteng. Nggak bisa. Saya pernah ditanya, Pak Kiai Khodam, sholat taraweh berapa? Hah? Pak Kiai Khodam, sholat taraweh berapa? Saya mah 20. Kamu udah 8. Dalilnya apa? Kan dalilnya cuma satu saya. Mekah Madinah semuanya 20. Mekah Madinah semuanya 20. Sedangkan Mekah dan Madinah adalah merupakan pusat semua sholat. Kalau 20 adalah bid'ah, maka di Mekah dan di Madinah tidak boleh ada bid'ah, pasti Allah hancurkan. Itu hadirin sekalian yang saya hormati. 20 ataupun 8 tetap taraweh ya para. Takut muncul golongan yang ketiga. Kenapa? Saya tidak taraweh karena 20 diomel sama yang 8, 8 diomel sama yang 20. Hah? Sama itu istri 1 jadi 2, 1 tambah 1 jadi 0. Ada itu. 1 tambah 1 jadi 0. Istri yang pertama kabur, istri yang kedua meninggal. Kalau sudah bicara itu pasti rame. Arifin. Mulai dah. Yang nomor ketiga adalah zakat fitrah, sedekah. Dan terutama tilawatil Quran. Yang terakhir adalah i'tikaf, terutama i'tikaf 10 akhir bulan Ramadan. I'tikaf 10 akhir bulan Ramadan menurut sunnah Rasul itu seperti ini. Pertama, masuk subuh tanggal 20 Ramadan. Keluar nanti setelah Idul Fitri. Maka carilah masjid, musola yang toiletnya nyambung dengan masjid, supaya tidak terkesan seperti di sini kan sudah rapi itu, sudah tinggal. Kok Kiai lama amat? Bapak berapa hari selama 1 tahun tinggal di luar masjid? Tinggal di luar masjid. Coba sekarang 24 jam kali 10 hari tinggal di masjid, isi dengan baca Quran, isi dengan sholat, isi dengan istighfar, isi dengan sholawat, isi dengan zikir dan taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Insya Allah kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar secara khusus, pasti ketika turun Lailatul Qadar tetap dia punya nilai 1000 bulan. Ya. Jangan hanya tanggal 20 malam tanggal 27 rame di sini, malam biasa nggak rame, nggak bisa dong. Pas bagi-bagi duit kumpul, pas nggak bagi duit malah kabur. Hadirin sekalian yang saya hormati, hadis yang pertama riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaih. Pada satu ketika kata Abi Dzar, Rasulullah itu keluar apa? Keluar rumah. Oke, ke rumah lihat. Sedang di mana-mana suasana panas. Pepohonan itu banyak yang berguguran. Bahasa Sunda mah ngarang-ngarang. Akhirnya dia mengambil satu dahan yang masih ada daunnya, tapi sudah kering. Digoyang-goyang, trek-trok. Maka daun itu berjatuhan.
Pertama keluar dari rumah. Kemudian ngambil dahan yang masih ada daunnya. Kemudian digoyang, daun itu berjatuhan. Dia panggil Abu Dzar, Abu Dzar, labbaik, coba ke sini. Labbaik itu panggilan jawaban bagus ya, ya. Paling bagus itu. Jadi kalau istri panggil suami, labbaik. Ya. Dipanggil guru, labbaik. Dipanggil istri, bang gitu. Ya bang. Paling baik itu saudara. Makanya dalam talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilanmu. Aku memenuhi panggilanmu. Labbaik abi, labbaik umi. Itu, masya Allah. Sahdu dah. Ngapa lu? Bukan begitu, ngapa lu? Kata Abu Dzar, labbaik ya Rasulullah. Nah, tadi kan ini pohon ada daunnya. Iya. Setelah saya goyang-goyang, dia Tuhan. Demikian juga setiap orang yang sholat itu begitu beres, maka dosanya berjatuhan seperti daun ini. Allah. Alhamdulillah. Rontok dosanya. Buruluk bahasa Sundanya. Morolok hadirin sekalian yang saya hormati. Ditambah lagi istighfar kayak tadi. Ditambah lagi zikir. Subhanallah berapa? 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Rasul mengatakan, man sabbaha salasan wa salasin, wa kabbaro salasan wa salasin, wa hamida salasan wa salasin, wa halala wahidatan tamamal mi'ah, gupirat ba'da salatil maktubati gupirat junubuhu walau misla zabadil bahri. Barang siapa yang bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33, dan tahlil 1. Berarti jumlahnya berapa? 100. Setelah sholat 5 waktu, habis dia punya dosa, walaupun dosanya banyak seperti busa di lautan. Alhamdulillah, pantes Ustadz Arifin, orang yang rajin sholat mukanya penuh dengan cerah dan ceria. Orang tahajud penuh dengan ceria. Ini pengalaman seminggu yang lalu. Ketika Abi di Prodia, ya, diperiksa, itu ada 5 penyakit. Pertama ginjal, kedua jantung, ketiga diabetes, keempat darah tinggi, kelima gatal-gatal. Pas begitu dilihat, Abi kan pakai jas, pakai peci kayak begini. Biasa ngobrol. Kata dokter, kata petugas, Pak, bingung saya. Bingung kenapa? Bapak seharusnya loyo. Muka bapak kusut, bongkok, dan ngomongnya tidak seperti ini. Tapi ini kok aneh? Abi jawab, tahajud, baca Quran, sodakoh, sholat berjamaah. Ini, bengong dia. Ini yang menjadikan saya ceria. Tahajud, apa? Sholat sunat, sholat tahajud, baca Quran, sodakoh, sholat berjamaah. Ini yang menjadikan itu. Karena penyakit itu timbul daripada 3. Pertama perut, kedua pikiran, ketiga hati. Walaupun perut punya penyakitan, hati tenang, apa yang dikatakan? Rasul mengatakan makin banyak dosa, hidup makin banyak malapetaka. Bersih dosa, hidup akan Allah kasih tenang. Subhanallah. Saya sering mengsitir omongan beliau ya. Budilat sayi'atuhumul hasanat ya. Budilat sayi'atuhumul hasanat. Kalau orang sekarang kumpul berzikir dengan khusyuk lillahi ta'ala, hadirin sekalian, begitu orang tersebut bubar, maka ada jaminan dari Allah, keburukan-keburukan mereka akan Allah ganti dengan kebaikan. Ini ada 2 arti. Arti pertama, dosa mereka akan habis. Yang nomor kedua, ternyata halakoh zikir, ternyata halakoh majlis zikir akan menciptakan orang-orang baik. Buktinya sudah 600 berapa? 705 mu'alaf. 705 mu'alaf. Selalu dia meng-share saya. Pasti nih kalau ada peristiwa aneh meng-share saya. Tak, udah segini gitu. Pasti ada mu'alaf yang masuk Islam. Kemarin sekali 7 apa 5? Kemarin sekali 7. Ini saudara-saudara sekalian, Allah buktikan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yasluna kitaballahi atau yadkurullah ila apathumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiathum rahmah. Yang paling wa zakarallahu biman indah. Di mana-mana seseorang, masyarakat banyak kumpul. Yang di perkumpulan itu dizikirkan, dibacakan Quran dengan berjamaah. Maka ada 4 jaminan dari hadis Rasul. Ini sahih. Muslim, Bukhari Muslim. Ya, was. Dikelilingi oleh malaikat. Ingat dulu waktu di mana? Di Depok kan? Mati listrik. Tapi ada subhan. Waktu itu Abi hadir. Waktu itu Abi hadir. Tuh. Tuh dengar kata beliau. Dengar itu. Beliau. Suara dari mana ya, Bi? Itu nggak tahu itu dari atas. Benar. Ternyata Allah membuktikan zikir itu bahkan kalau di sini ada 70.000, bisa jadi di sini 7 juta malaikat. Bisa jadi sudah. Kan tadi ayat dibacanya. Innalladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Arifin, kalau nazala turun, kalau tatanazalu antri abrul-abrulan. Berbondong-bondong turun. Wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Itu yang bikin orang banyak datang zikir, Bi. Tenang, saking tenangnya ada orang yang tidak sadar kapan mulai, kapan selesai. Tidur. Ya Allah ya Rob. Itu yang yang datang ke sini banyak orang yang punya masalah, betul kan? Yang punya problem hidup, yang artis, maaf ya. Orang kata yang jablay kali ya. Yang bajingan. Yang almarhum Pak Haji Rijal ya. Yang pernah membunuh itu kan. Tuh coba bayangkan. Diklik. Kenapa? Karena mereka diberikan sakinah, ketenangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Datu Jibka, jangan kau banggakan orang-orang kafir dan munafik, harta dan pendukungnya. Mereka tidak akan menjadi jaminan ketenangan dan kesenangan. Justru jadi malapetaka. Orang miskin yang hebat betul ke masjid, yang ikut zikir insya Allah. Terus yang nomor ketiga apa? Wa ghasyiathumur rahmah. Diliputi oleh kasih dan sayang. Maka orang-orang ahli zikir itu yang bukan teman jadi teman. Sayang semua. Yang tidak kenal dengan jadi kenal. Ya, Abi ditolak jadi naik haji kemarin. Tidak boleh Kiai Khodam berangkat naik haji. Walaupun dapat kuota. Dikarenakan zikir ikut saudara-saudara. Bi, umroh yuk kata beliau. Gratis katanya. Kan itu. Tapi hari ini Abi mesti ke Cipanas jam 10. Apa-apa ya, maaf bismillah. Ada, tenang. Yang terakhir, ini yang terakhir Pak, bangga. Wa zakarallahu biman indah. Masya Allah. Jadi Allah itu di aras, diam Pak, dikumpulkan ribuan jutaan. Allah menyebutkan nama-nama kita. Nama-nama kita. Tuh umpamanya si Khodamul Qudus tuh sedang berzikir. Si Arifin Ihlam tuh sedang berzikir. Si itu disebut satu-satu. Kata malaikat, silahkan kamu minta. Minta apa? Cuma 2 ya Rob. Apa? Ampuni mereka, ridhoi mereka. Cukup hidup dengan diampuni dan diridhoi. Iya, datang dong. Jangan cuma datang begini. Licik. Mudah-mudahan ya kalau ikut zikir bisa nikah lagi. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah begini bahaya ini. Naon Pak Hotip. Ya Allah, katanya mustajab. Minta jodoh, udah punya istri, minta kawin lagi, dari ijabah. Rupanya istrinya di atas lebih kencang dong. Ada doa tolak bala di atas. Jadi malaikat yang anu ya. Majtama' malaun payad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa. Tuh. Tidaklah kumpul kelompok banyak yang satu berdoa yang lain mengaminkan.
kecuali oleh Allah diijabah. Beliau berkata, kalau orang lebih 40 diijabah 1, maka semuanya diijabah. Apalagi puluhan ribu. Contoh nih, tadi yang imam saudara Ustadz Jalal. Allahu Akbar. Kita berjamaah kan? Itu ada petugas malaikat yang memeriksa sholat kita. Coba Ki Khodam berapa persen khusyuk? Arifin berapa khusyuknya? Terus si Kris paling 20%. Pak Khotib 10%. Astagfirullahaladzim. Ini yang kakek-kakek nih 20%. Dia 40% karena pengen 4. Si Herwan berapa? 30%. Langsung lapor, ya Allah, berbagai macam. Bagaimana? Kalau di bawah 50% aku tolak. Begitu. Kalau di bawah itu sholat. Dikarenakan berjamaah, mau berapa persen pun aku akan terima. Loh, Rob kok kayak begitu? Itu urusan aku. Sebab aku bukan menilai satu dan persatu, bukan menilai person dan person, tapi aku menilai jamaahnya. Muncul hadis, innallaha ma'al jamaah. Sesungguhnya Allah beserta jamaah. Makan pun kalau bisa berjamaah. Jadi di rumah pun istri 3 berjamaah. Nah, si ada ini sia. Yang nyanong tiba heula sia. Makanya kalau bagi kita ya, bukan sekelas beliau nih, kalau kita mau poligami cuma 3. Pertama nekat, kedua sembunyi-sembunyi, ketiga bohong. Sembunyi-sembunyi, bohong. Pasti sukses. Kalau ngomong dulu dicakar langsung. Jadi ngaco ngaji. Ngapa? Hadirin, kalau iya, udah pahala dapat ketawa lagi ya. Kenapa? Karena kalau jamaah Arifin, jamaah nih. Kalau Abi yang ngaji katanya seru deh. Kenapa? Karena ada timpalannya. Beliau bercanda kalau dengan Nabi. Kalau yang lain katanya nggak berani dia gitu. Hadis yang nomor kedua dari riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih dari Ma'dan bin Tolhah radhiyallahu anhu. Beliau ketemu dengan orang yang pernah dimerdekakan oleh Rasul. Dulunya budak, namanya Sauban apa? Coba aku kasih tahu amal apa yang kalau aku amalkan bisa memasukkan Allah, membesarkan aku ke surga. Amal apa sih? Diam aja. Rupanya mikir. Sauban, kan kamu sahabat Rasul, orang dekat dengan Rasul. Amalan apalah yang paling kalau aku amalkan pasti Allah memasukkan kami ke surga. Sampai 3 kali. Ternyata Sauban ini enggak mikir, Ustaz, bukan. Gini, dulu aku bertanya kepada Rasul ini. Rasul diamnya 3 kali. Maka aku bukan tidak tahu, karena ingin mengikuti jejak langkah Rasul. Jadi nanti kalau ada yang tanya sama kamu, wayahnya kamu harus diam 3 kali dulu. Supaya akur dengan Rasul. Begitu ketaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sampai berhenti 3 kali. Karena bukan tidak tahu. Karena Rasul waktu ditanya oleh sahabat. Saudara-saudara sekalian baru ketiga kali menjawab. Terus jawabannya gimana? Enteng sekali. Alaika bikasratis sujud. Dianjurkan kepadamu untuk memperbanyak sujud, yakni memperbanyak sholat. Sebab di mana-mana ada sholat pasti ada sujud. Di mana-mana kita sujud nih. Di mana-mana kita sujud, kalau 2 rakaat berarti 4 kali sujud. 1 kali sujud Allah angkatkan derajat kita, dan 1 kali sujud Allah hapus kesalahan kita.
Pantas makin banyak sholat, insya Allah makin banyak derajat. Maka Abi dulu mengatakan, ya, ada yang disebut adus sholat, iqamatus sholat, dawamus sholat, hibjus sholat. Kalau ada sholat, hanya sholatnya. Mau benar sujudnya, mau benar rukunya, masa bodoh. Makanya tidak tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak. Ada yang disebut iqamatus sholat. Apa iqamatus sholat? Yakni melakukan sholat dengan hak-hak sholat. Di awal waktu, terus berjamaah di masjid atau musola. Kalau bisa ikut takbiratul ihram dengan imam dan ambil jajaran yang pertama. Kalau bisa dekat imam, ruku sujudnya perbaiki. Ada lagi dawamus sholat. Apa dawamus sholat? Menggandeng sholat sunat dengan sholat wajib. Menggandeng sholat wajib dengan sholat sunat. Qobliyah ba'diyah, sholat taraweh, sholat hajat, sholat apa lagi? Sholat witir, sholat tahajud, sholat tasbih, dan juga sholat-sholat yang lain. Andai kata sholat ini sudah habis, maka ada sholat yang tidak pernah habis, namanya sholat mutlak. Tidak pakai usoli sunatal maghribi, usoli sunatan rok'ataini lillahi ta'ala, usoli sunatan rok'ataini lillahi ta'ala. Itu saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ada lagi hibjus sholat. Hibjus sholat ini, menjaga dari makan haram, yaitu mengimplementasikan sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam sholat Allahu Akbar, mau kemana kau? Batal nggak? Batal kan? Allahu Akbar, ada air diminum, batal nggak sholatnya? Batal. Artinya hidup kita ini bicara tidak boleh sembarangan. Makan minum tidak boleh sembarangan. Karena makanan dan minuman yang kita makan itu harus ada 3 kriteria. Pertama halalan, kedua thayyiban, dan ketiga wala tusrifu. Tidak boleh berlebih-lebihan. Halal hubungannya dengan ibadah, hubungannya dengan akhlak, hubungannya dengan pikiran. Thayyiban hubungannya dengan kesehatan. Wala tusrifu tidak berlebih-lebihan, hubungannya dengan kepedulian. Karena kalau orang makannya berlebih-lebihan, kadang-kadang tidak mau berpikir orang lain. Gitu. Ada hadis disebutkan bahwa jaiun. Lupa lagi. Allahu Akbar. Wajaruhu jaiun wa huwa ya'lam. Hadirin sekalian yang saya hormati, kata Allah, bukan orang yang laisa mu'minin man kana yasba'u wajaiun wa wajaruhu jaiun wa huwa ya'lam. Gitu. Bukan orang mukmin adalah orang yang perutnya kenyang, tetangganya lapar. Sedangkan si orang yang kenyang itu tahu tetangganya lapar, walau kafiron. Walaupun dia orang kafir. Tetap harus diperhatikan. Ini dalam rangka dakwah. Dalam rangka dakwah ada orang kafir, tengok. Dulu kan pernah beliau cerita sama Abi, ya, waktu di Depok ada yang meninggal tuh tetangga yang ini ternyata banyak orang Kristen yang masuk Islam. Betul, Bi. Betul. Bi, salah satu sebab Pak Fred Taliwongso masuk Islam. Pak Paujan, ya, Pak Paujan. Itu kan namanya Freds. Oh, tadinya Fred Taliwongso. Nah, angin puting beliung itu menghantam rumah beliau. Jadi rumah beliau itu hancur. Arifin dapat kabar jam 3 dari Satpam. Langsung subuh kayak begini kita kumpulan duit. Kita bantu Pak Fred. Terkejut juga jamaah orang kafir Pak Ustadz. Wajib kita bantu. Beliau ke gereja. Jadi jam 10 melihat rumahnya terkejut. Sudah ada tenda. Atapnya dikerjain 12 tukang. Dalam 3 hari kembali. Terkejut beliau. Beliau waktu itu menyebut puji Tuhan. Kata beliau, doa saya dikabulkan di gereja begitu. Kata beliau, karena rumahnya dapat pertolongan. Tapi kemudian beliau mikir, siapa ini?
kok Ustadz Arifin memikirkan saya, sedangkan pemimpinnya sendiri, kawannya sendiri tidak bantu. Akhirnya beliau makin dekat sama Arifin. Lalu hari Jumat, hari Paskah, beliau kan gak punya mobil, hujan lebat, Arifin jemput, antarkan ke gereja. Ya. Di gereja, waktu menuju ke gereja, Arifin pegang tangan beliau. Ya Allah, beri hidayah Pak Fred. Umurnya 64 kan, Bi? 64. Kata teman-teman, Ustadz Arifin sedang bermimpi berdakwah. Mana mungkin aktivis gereja, apalagi istrinya Katolik, tadinya muslimat, pindah agama ikut Katolik bersama beliau. Putranya gitaris gereja, atau adiknya vokalis gereja. Vokalis, satu keluarga militan. Alhamdulillah, Bi, hari Jumat antarkan ke gereja, hari Sabtu datang minta izin ikut zikir, tapi belum masuk Islam. Lalu Arifin siapkan di samping masjid sejadah yang bagus untuk beliau. Arifin bilang, ini buat Pak Fred terkejut lah jemaah, karena kan masuk masjid takut ribut nanti perbedaan pendapat. Beliau duduk di taman masjid. Itu zikir hari Ahad. Kemudian malamnya Senin Arifin mimpi dapat gunung emas. Mimpi, Arifin bilang sama istri, ini apa ya sayang, kok kakak mimpi dapat gunung emas besar sekali gitu. Sudah itu jawabannya pagi, subuh Senin, pulang dari masjid, Pak Fred sudah nunggu di rumah, pakai baju batik kuning, celana hitam, pakai peci. Terkejut Arifin. Begitu melihat Arifin udah nangis. Ada apa Pak Fred? Pak Ustadz, saya mau masuk Islam. Subhanallah. Jadi yang nangis gak hanya Arifin, istri juga nangis. Waktu itu istri masih satu ya. Yang kerja di rumah nangis. Kemudian beliau bersyahadat. Tiga berarti rame nangisnya. Bi, begitu beliau masuk Islam, seminggu kemudian istrinya menyusul masuk Islam, kembali lagi. Makanya Bin kasih nama Pak Fred itu Fauzan, membawa kemenangan. Lalu istri beliau kan Halimah, muslimahnya, kembali lagi kasih nama Siti Halimah. Marahlah dua putra putrinya ini. Akhirnya alhamdulillah menyusul masuk Islam. Ada satu kalimat Pak Fred, Pak Fauzan yang menyentuh dua putra putrinya ini. Menangis Pak Fred, Pak Fauzan depan putra putrinya. Tidak mungkinlah saya meninggalkan sesuatu yang mulia, benar, kalau tidak lebih mulia dan lebih benar. Itulah Islam. Menangis, anaknya tersentuh. Ya nggak mungkin. Sekian lama saya mencintai dia, menyebut agamanya. Sekian lama. Tapi saya tinggalkan karena saya menemukan kebenaran hakiki. Kemuliaan yang paling mulia. Maafkan nak kalau ayah melakukan ini. Itu yang menggetarkan dua putra putrinya. Akhirnya masuk Islam. Bersyahadat, Arifin kasih nama juga. 4 orang ya. Jadi 4 maksudnya. Inilah pertama sejarah mu'alaf di Az-Zikra. Jadi kalau ikhwat tanya, siapa mu'alaf Az-Zikra yang pertama? Pak Fauzan. Lalu jadi 4 sekaligus. Susul dengan hadis, la antah dia rojulan wahidan khairun minas samai minas samsi wa ma tola'at alaihi samsu. Engkau bisa memberikan hidayah satu saja dari tidak Islam menjadi Islam, tidak sholat jadi sholat, tidak ke masjid jadi ke masjid, satu saja. Itu lebih baik daripada matahari dan yang diterangi oleh matahari. Ini 4. Apalagi sekarang sudah 700 lebih 5. Alhamdulillah. Dulu inilah kebaikan Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diperankan ketika beliau bertemu dengan siapapun tetap menyapa. Tetap menyapa, tetap membantu, dan dia tidak pernah punya sifat dendam. Maka orang-orang kafir banyak yang secara bisikan seperti Abu Jahal dengan Abu Lahab pernah berbisik. Menurut kamu si Muhammad itu benar apa enggak? Benar. Benar. Kenapa benar? Karena tidak pernah ada yang mengalahkan. 2 jamaahnya makin banyak. 3 kata-katanya kita, dan 4 nomor ketiga selalu kita kalah. Pengaruh kita. Jadi si Muhammad itu benar sebetulnya. Kenapa kita masuk aja Islam? Gengsi dong, begitu. Itu disebut dalam Quran dia. Kufaran hasadan.
Jadi orang kafir tapi hasud. Insya Allah. Demikian saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya atas nama pribadi dan keluarga juga yang suka mengisi halaqah hadis menghadapi bulan Ramadan, mohon maaf lahir dan batin, dan terlalu minta doa dari Ustadz Arifin, dari jamaah, semoga diistiqomahkan dan juga diberikan kesehatan yang prima, dan mudah-mudahan atropan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.